tiba-tiba berdiri bang depan gua. Apaan? Bang maaf, belum gua nepak, belum kena. Lo tahu? Dia tiba-tiba, gue sempet cedera soalnya di situ. Jadi gue memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan itu. Selamat datang di pengantar tidur. Au! Jadi Nol, apa cerita untuk pengantar tidur kita malam ini? Oke. Cerita pengantar tidur kita malam ini berasal dari pengalaman gue pribadi ya bang. Oh, basic true story ya? Iya, betul banget. Jadi 2012 sampai atau 2013 ya, gue lupa waktu itu kejadiannya tahun berapa. Gue diajak liburan sama temen gue, anak Mapala. Oh, oke. Ya. Nah, gue diajak liburan nih ceritanya. Dia bilang sama gue, "Noh, lu kapan nih ada waktu?" gitu kan. Gue butuh waktu lu semingguan, dia bilang gitu kan. Gue bilang, "Wah, semingguan ya? Gue berarti harus ini dong, harus izin dulu dong." Ya, cuti ya, mau nggak mau ya. Betul banget. Izin cuti dulu dong. Akhirnya singkat cerita gue dapetlah cuti dari kantor. Gue cuti dari kantor, terus gue bilang ke temen gue, "Bro, gue dapet nih cuti seminggu," gitu kan. Tapi on time ya, gitu, nggak lebih gitu kan. Akhirnya, "Emang kita mau kemana sih?" gitu kan gue tanya. Terus dia bilang, "Gue mau ngajak lo nih liburan ke naik gunung," dia bilang gitu. Wih, naik gunung kan, maksudnya enak, dia anak Mapala ya kan. Gue lu anak seni kan yang gue tahu kan. bener banget, kayak itu dia. Gue dengan naik gunung tuh belum pernah, pengalaman apa yang gue dapetin belum pernah ada gitu loh. Bekal kayak gitu kan gua, pemula lo ya. berarti kan jatuhnya gue pemula gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita kita berangkatlah bang. Ya, alhamdulillahnya gue dapet tiket pulang pergi tepat waktu, karena waktu itu inget banget gue berangkatnya itu pas Nataru. bukan Natura, Bang. Oh, iya. Beda ya. Iya, beda. Jadi malam Natal dan tahun baru, akhir betul tahun banget. berarti ya. Itu kan tiket kereta susah banget itu. Nah, di situ dia makanya. Tapi untungnya alhamdulillah ya gue dapet tiket pulang pergi tepat waktu tuh, ya kan, sesuai lah ya. Gue inget banget, gue berangkat itu dari stasiun Senen malam jam 7-an. Jam 7 malam tuh berangkat ke kereta tuh. Gue di stasiun Senen jam 7 gitu kan. Nah, gue berangkat cuma berdua doang sama anak temen gue yang Mapala itu, yang anak Mapala itu, gitu. Nah, akhirnya berangkatlah kita malam, terus sampai sana sekitar jam 10 atau jam 11 lah, nyampe Semarang gitu. Terus akhirnya di sana ternyata ada temen-temennya juga. Oh, jadi udah janjian sama yang lain. Betul banget gitu. Karena kita total itu ada 11 orang lah, kurang lebih. Ya, gitu. Cewek dan cowok. Ada ceweknya, ada cowoknya campur gitu kan. Enggak cowok semua, lu cewek ya. Bener banget. Jadi terus pas gitu dari sana gue inget banget, kita langsung nyewa truk bang. Kita langsung nyewa truk buat ke pos pertama, pos pendakian. Pos pendakiannya itu ya. Gitu. Sampailah di tempat pendaftaran, pos pendakian, kita daftar bang, kan? Daftar per orang. Udah selesai daftar, itu kurang lebih kita nyampe habis maghrib bang. Sampai di pos pendaftaran itu habis maghrib. Oke. Itu sampai habis maghrib 6:30 gue ingat. Habis pendaftaran kita naik tuh bang. Kita mulai naik. Gue bilang, wah malam-malam nih gitu kan. Biar gue bisa gitu. Temen gue udah kasih aba-aba pakai headlampnya masing-masing gitu. Akhirnya pakailah semuanya headlamp kan. Tetep jalannya gitu bang, berbaris manjang ke belakang gitu kan. Terus pasti gitu. Itu pengalaman awal gue naik gunung. Itu gue udah ini
ke Gunung Semeru, ya kan? Nah, Terus udah gitu juga, maksud gue pengalaman udah gitu treknya trek malam lagi. gila, pemula naik Gunung Semeru yang langsung tinggi, Ah, dan itu trek malam ya. iya, lu bayangin gila. Terus Nah. kata gue, tapi sumpah sih, gue yang akhirnya gue nggak mikir apa-apa, sampailah di satu pos pertama bang. Oke. Iya, karena kita udah malam kan nggak mungkin Lanjut ya? jalan kan. Nah, Karena ada gua nih yang pemula, ya kan. Dan di situ yang pemula cuma gua doang. Yang lainnya anak mapala. udah kebayang lah, gila lu. Gila Beban banget. mental ya, beban Iya, mental bener banget gitu loh. Jadi kayak yang waduh, gua anak pemula nih gitu kan. Tapi gua pikir jangan sampai gua nyusahin juga nih kan Nggak yang mau lain jadi kan. beban ya. Iya, gitu kan. Akhirnya kita satu pos pertama. Kita sampai pos pertama nih kita, Bang. Akhirnya kita buka tenda. Oke. Nah, nama posnya itu Ranupane, Bang. Ranupane. Sampailah kita di Ranupane, kita buka tenda akhirnya di situ. Buat apa? Buat istirahat. Oke. Karena udah nggak mungkin lagi kita ngelanjutin perjalanan karena udah terlalu malam banget. Gitu. Nah, di satu tenda tuh berapa orang? Gue sama cewek 4, Oke. sisanya tenda cowok. Terus? Nah, udah selesai kita buka tenda, kita semua ganti baju tidur, ganti baju lah ya bang, bersih gitu kan. Udah ganti baju, bersih, udah rapi semua. Kita masak bang. Oke. Ya kita masak, buat makan malam itu rame-rame. Betul. Pastilah. Buat makan malam itu rame-rame. Udah selesai kita masak, kita makan. Akhirnya selesai semua, kita tidur bang. Istirahat pada Istirahat, karena kan butuh tenaga buat besok Pasti, paginya naik ya pasti. kan. Pas udah gitu, akhirnya di jam sekitar jam 11-an ya kalau nggak kurang lebih. Gue nggak terlalu ingat banget, sekitar jam 11-an gue inget banget. Kebelet banget, buang air kecil bang. yang kencing Gue kebelet ya. banget buang air kecil sumpah. Karena emang hawanya emang udah dingin kan. Pasti, Iya pasti. benar banget, dingin banget di situ. Terus aduh, gue mau buang air kecil nih gitu kan. Tapi gue nggak ngebangunin siapa-siapa Pede gitu. lu sendiri Pede aja aja gue gitu ya. sendiri kayak biasanya gitu kan. Karena Still yakin. bener banget. Karena gue udahlah gitu kan. Udah kebelet juga gitu loh bang. Akhirnya gue cuman pakai tisu basah ya kan, gue kantungin di jaket gue tisu basah. Dan gue nggak tahu mau ngadep mana kan katanya Iya. kalau yang biasa naik gunung atau yang udah ahlinya naik gunung nih ya bang, maaf buang air kecil itu ada ini baiknya ngadep Nggak boleh sininya kesini, ya, bagusnya ngadep begini, sini, gitu iya kan. gitu kan. Terus gue kencing, gue sembarang aja udah Ya ngadep. karena pemula ya, nggak tahu Iya, gue gitu nggak kan. tahu dong Nggak ada akhirnya. petunjuk arah. Betul banget. Terus akhirnya gue selesai lah buang air kecil ya kan, gue udah bersihin, gue udah selesai buang air kecil. Lanjutlah gue masuk tenda buat tidur bang. Nah pas waktu gue mau tidur, center di tenda Tenda. gue itu nggak kita matiin. Dinyalain. Itu nggak, itu dinyalahin. Nah di situ bang, gue kayak kan kalau misalkan tenda lampunya nyala itu kan kelihatan bayangan bang. Yang di luar tuh pasti kelihatan. Nah, gitu. ada orang jalan itu deket tenda itu pasti, samping tenda, depan tenda itu pasti kelihatan bayangannya, gitu. Kayak ada orang ngedeket bang. Gue ngeliat bayangan hitam kan, gak ada orang jalan lewat tapi cepet seret gitu loh bang. Sekelebatan gitu ya. Nah iya pas di situ, set, gue kaget. Gue bilang, apa ya yang barusan gue lihat gitu loh. Tapi gue bilang, udah lanjut tidur lah gitu kan, gue nggak mikir apa-apa karena kan gue harus bangun besok pagi kan. Iya. Gue dengan santainya, terus gue bilang, udah lanjut. Gue udah masuk lagi ke sleeping bag, gue kancingin lagi sleeping bag gue tidur. Sampailah besok pagi pak, ya kan. Di pagi itu kita langsung tuh bang packing lagi, ya kan. Kita benahin tendanya gitu kan, beberes tenda semua, kita packingin lagi ke dalam carrier gitu kan. Udah selesai. Sebelum kita jalan, ya kan, gue ngomong ke salah satu temen gue bilang, semalam gue lihat sesuatu, gue bilang gitu. Apaan? Bayangan hitam kayak orang lewat, tapi cepet banget, gue gitu kan. Terus temen gue cuma bilang,
kalau lo ngelihat apapun di sini, jangan pernah lo ceritain dulu di sini. Tunggu nanti sampai lo pulang atau lo turun lagi bawah. Iya. Itu Bang yang gue ingat. Iya, benar. Nah, itu tuh gue keep dulu gitu loh. Itu gue keep sampai mungkin gue bilang, nanti aja deh ceritanya kalau gue udah turun gitu kan. Ya lo pendem aja dulu ya. Iya gitu kan. Akhirnya udah kita rapih, kita siap naik lagi tuh Bang ke atas. Ya kan. Terus kata abang-abangan gue yang jalannya depan, ayo gitu kan, kita lanjutin lagi nih, kita naik lagi ke atas gitu kan. Nah, terus gitu dengan semangat nih gue kan, gue naik lagi nih Bang ya kan. Gue naik sampai jalan ke pos 4. Pos 4 itu namanya Ranukumbolo Bang. Biasa orang-orang itu yang biasa naik gunung pasti udah pada tahu. Bilangnya Danau Love. Jadi danaunya itu bentuknya love gitu Bang. Oh iya. Bagus banget sumpah. Itu bagus banget sih. Terus airnya jernih gitu sih, gitu. Kebayang. Nah itu di situ juga sumber air Bang di situ. Oh buat mata airnya ada di situ ya. Buat kita masak, biasanya buat kita minum gitu. Langsung dari situnya gitu kan. Di situ gue belum ada yang aneh-aneh lagi ya, selain yang kayak gue di situ cuma menikmati aja. Oh keren juga gitu loh Bang pemandangannya. Oh pokoknya bagus menikmati banget. Pemandangan aja ya. Betul banget ya, bagus banget gitu loh ya kan. Akhirnya gue ngecamp di situ 1 malam. Ngecamp di Ranukumbolo 1 malam. Karena persiapan besok pagi untuk naik. Untuk naik waktu itu ya kan. Setelah itu paginya kita packing, tapi hanya beberapa orang aja yang packing. Waktu itu cuma 2 orang yang packing barang. 2 orang yang packing barang. Jadi sisanya hanya bawa badan. Hanya bawa badan aja gitu. Hanya bawa badan aja gitu. Terus gak bawa apa-apa karena waktu itu cuma bawa tenda 1. Buat 1 tenda untuk ke Kalimati. Karena rencana kita dari Ranukumbolo itu jalan sampai Kalimati, nanti ngecamp di Kalimati gitu loh, untuk melanjutkan naik ke puncak. Betul gitu. Lo termasuk yang bawa badan doang nih? Oh iya dong, jelas ya, dong. Pemula ya kan? Pemula ya kan, nggak mungkin gue disuruh bawa berat-berat ya kan gitu. Kebayang. Nah terus kita terusin perjalanan kita ya kan. Kita terusin perjalanan kita ya kan. Singkat cerita sampailah kita di Kalimati. Pos Kalimati. Kita memutuskan di pos Kalimati itulah kita buka tenda. Tenda terakhir yang kita buka untuk melanjutkan perjalanan kita ke puncak. Betul, kayak gitu. Sekitar jam 2 kita udah sampai Kalimati. Kita diriin tenda, ya kan, terus diriin tenda, kita gelar playsheet-nya juga, ya kan, pasang playsheet, terus semua peralatan masak dikeluarin lagi. Kita masak lagi Bang di situ Bang, buat amunisi nih, ya kan. Persiapan tenaga. Betul, persiapan tenaga. Terus ada nih abang-abangan gue, ya kan, ngasih apa? Ujangan? Ya. Kalian tidur ya, gitu kan. Kalian tidur nanti di sekitar jam 7 deh, gitu kan. Jam 7 udah tidur ya, nanti jam 11 kita udah mulai start nih dari Kalimati, gitu kan. Itu jam 7 malam suruh tidur dulu. Kita suruh istirahat di jam 7 malam, kita tidurin, kita istirahatin badan kita. Karena kita tuh punya rencana start naik dari Kalimati ke puncak itu jam 11 malam. Dengan tujuan apa sampai lu harus kok malam berangkatnya? Nah, itu Bang. Jadi ternyata itu kenapa kita harus nge-trek malam nyampe sana. Itu treknya itu cukup sulit Bang. Pada saat sampai puncaknya itu tuh pasir Bang. Bukan kayak gundukan tanah atau batu-batu, bukan. Jadi dia pasir gitu loh. Jadi itu yang membuat lama gitu loh. Lama kita sampai puncak gitu, apalagi gue pemula kan, mungkin juga kan ya
ketuanya itu kan mikir buat guenya juga gitu loh, biar safety gitu loh kan. Biar oke. Lanjut. Bangun jam 11 ya kan, terus ada ya aba-aba lah gitu kan, Satu wejangan-wejangan komando gitu ya, biar ada satu komando. komando kan gitu kan. Terus saya cerita sudah berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, kita tos yel-yel kita Semangat gitu ya, kan, biar menyemangati semangat diri tuh ya sendiri kan. gitu. Kita jalan tuh bang, udah mulai start pas jam 11.00. Jam 11.00 kita nanjak sampai tuh bang, akhirnya gue di kaki puncak. Sorry nih gue bilangnya kaki puncak karena udah pasir-pasir gitu bang. Jalannya tuh bukan tanah lagi, bukan gundukan. Udah di lehernya ya. Udah gunung ya. mulai di start ya kan, Bukan, kaki puncak. beban-bebannya udah mulai ini Nah gitu. Terus gue naik bang, lo tahu langkahnya tuh udah 21, lo tau gak? 21 itu 21 itu jadi kan itu pasir kan bang, gundukan pasir gitu kan dia puncaknya. Jadi 2 kali ngelangkah, 1 kali turun. oh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gue 2 kali ngelangkah 1, 2 terus gue turun lagi kaki gue. Merosot lagi. Gitu loh. Jadi kenapa gue bilang langkahnya 21 ya itu 2 kali ngelangkah 1 kali turun gitu. 2 kali. Karena sebelumnya itu jadi kaki gue pernah cedera bang sebelumnya nih ceritanya. Kaki gue udah cedera. Ternyata dengan puncak yang gundukannya pasir itu, gue mencoba naik di tengah-tengah, gue udah nggak kuat. Kaki gue udah makin sakit banget itu kaki gue, ya kan. Gue sempet cedera soalnya di situ. Jadi gue memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan itu. Oh, oke. Lo akhirnya daripada maksain diri turun. Nah, kan niat gue di awal gue ini pemula dan gue nggak mau merepotkan siapapun. Nggak mau jadi beban ya? Ya betul. Jadi gue memutuskan saat itu untuk tidak melanjutkan, gitu. Dan saat itu juga gue ngomong nih, ada teman gue yang di belakang, gitu kan, cowok. Gue bilang, bang, gue udah nggak kuat nih, gitu kan. Kalau misalnya untuk naik lagi kayaknya gue nggak sanggup, gitu. Gue nggak sanggup. Jin bang, gue boleh turun nggak ya? Gue bilang kan. Akhirnya bang itu bilang ke gue, oh nggak apa-apa lah. Kalau mau turun, gue anterin. Dia ngomong gitu. Dikawal dong. Tapi nggak apa-apa bang, kalau mau naik lagi nggak bisa. Kalau lu turun, gue temenin lu turun. Ya iyalah, lu masih pemula. Nah itu dia kan. Maksudnya, wah yaudah bang, tapi nggak apa-apa nih, gitu kan. Lu nggak sampai puncak. Gue udah pernah kok nyampe puncak, dia bilang gitu. Gak apa-apa, yang penting keselamatan lu itu lebih utama. Iyalah, gitu. pasti. Jadi saat itu puncak itu bukan tujuan, gitu loh ya kan. Puncak itu bukan tujuan, tapi keselamatan jadi nomor utama, yang pertama gitu kan. Itu gue inget banget 2:30 bang. 2:30 pagi tuh ya, dini hari. Gue udah sampai tengah-tengah. Itu 2:30 pagi. Perjalanan, makanya kenapa jam 11? Biar itu ya. Iya, mungkin kita ngejarnya sunrise. Betul, kita ngejar sunrise. Iya. Juga katanya jam 9 itu kita udah harus turun bang. Udah nggak boleh ada di atas lagi. 9 pagi tuh. Iya, belerangnya naik. Oh. Katanya gitu ya, yang udah tahu gitu kan. Lanjut. Nah, terus pas gitu gue turun lah ya kan, dengan keadaan kaki gue yang udah sakit gitu ya. Gue paksa buat turun. Kalau enggak takutnya kenapa-napa kan gitu. Akhirnya gue paksa turun dengan jalur yang sama bang. Yang tadi gue naik dari Kalimati itu sama lagi turunnya, lewatin jalur itu lagi gitu loh. Iya kan, lewatin jalur itu lagi. Sampailah gue di satu pos, kalau nggak salah apa ya nama posnya, Comoro Tunggal, Comoro Kandang, gue lupa. Gue juga belum pernah ke Semeru sih soalnya. Itulah gue lupa. Terus ceritanya jam segitu udah nggak ada yang naik kan, udah nggak ada orang lagi yang naik. Dan posisi turun itu cuman gue sama abang-abangan gue doang yang nganterin gue di belakang gitu loh.
cuma berdua bang, nggak ada lagi tuh ya kan. Pas posisi gue turun ya kan, gue ketemu seorang pendaki bang. Oke. Cowok, gue inget banget. Carrielnya itu warna merah. Oke. Ingat banget. Jadi ini jalur turun bang, nah, gitu. Ini jalur turun ya kan. Dia duduk di pinggiran jalur gitu. Posisinya duduk dia. Iya, posisinya duduk, tapi dengan badan nekuk gitu bang. Bongkok kayak orang kecapean gitu Nah, kali ya. ya persis kayak gitu. Kayak kecapean Dia gitu nekuk gitu kan, sambil, tapi wajahnya nunduk gitu, wajahnya nunduk. Nggak kelihatan jadi mukanya Enggak, ya. awalnya gue nggak lihat itu wajahnya kayak gimana, itu kan cuman ya namanya kita di gunung kan Iya. apa-apa, ya misi bang, kayak gitu Pastilah. kan, dia naik bang gitu kan, pasti ada kata-kata Iya. gitu kan, ya semangat bang kayak gitu kan, pasti kan. Gue negur dong layaknya gue pendaki ya kan, gue lakuin hal yang sama ke dia, gue bilang misi bang gitu kan, gue tegur, misi bang, abang mau naik. Tapi kok di situ dia nggak ngerespon pembicaraan gue gitu loh. Masih nunduk aja gitu dia. Masih ya? diem nunduk aja gitu loh. Maksud gue, kok, oh mungkin dia capek atau apa. Gue di dalam pikiran gue di jam segitu ya, dengan cuaca udah minus gitu loh, dinginnya gitu. Maksud gue takutnya dia hipo bang, gitu kan. Gue udah kepikiran situ Hipotermia aja. ya, kedinginan Gue dia. nggak mikir macem-macem ada apa, kenapa gitu, enggak. Atau dia itu Dia ya penampakan atau apa. gue nggak mikir ke kepikiran situ, ya. iya. Terus gue tanya ulang dong, bang maaf, abang mau naik atau mau turun? Lu tanya lagi tuh. Gue tanya lagi ulang gitu kan. Dia nggak respon lagi bang. Pertanyaan 2 kali gue nanya itu dia nggak respon. Oke? Ketiga kali gue mikir apa dia kedinginan ya, gitu kan. Udah dia nggak pakai jaket gitu kan, dengan posisi dia duduk kayak gitu, gue mikir yang gue punya cuma sarung tangan bang. Sampai gue coba lepas sarung tangan gue, mungkin bisa buat ngangetin badannya kalau dia dingin kan gitu ya bang kan. Gue menawarkan gitu kan, gue lepas sarung tangan, gue mau nepak ini bahunya gitu loh bang. Bang maaf, belum gue nepak, belum kena. Lo tahu, dia tiba-tiba nengok ke gue dengan yang kayak matanya kayak Merinding gue. ning. Gue kayak yang speechless dong. Dia langsung melotot gitu ke lu. Dia melotot ke gue, ke arah gue gitu kan. Tapi posisi apa ya, keadaan mukanya tuh nggak kayak muka-muka kita, enggak. Dia pucet banget, pucet. Gimana sih? Pucet, lo Dia tahu kayak mayat ya. Kayak mayat gitu kan. Terus matanya tuh celong, lo ngerti celong gak sih? Iya, Bahasanya celong. hitam gitu. Iya, gitu kan. Kayak gitu. orang kurang tidur. Bibirnya juga kayak orang kurang minum, jadi dia kayak Pecah-pecah. pecah-pecah gitu, udah pucat banget gitu. Dan gue di situ bilang, dia nggak ngerespon omongan gue, tapi dengan wajah yang kayak gitu, terus dia melotot ke gue kayak gue yang, aduh, gue kaget dong. Aduh, gue sampai merinding. Soalnya gue ngalamin sendiri, Iya. asli. Gue aja ngedenger aja merinding. Terus pasti gitu kayak, waduh, di dalam hati gue, ini orang bukan ya, gitu loh. Nah, saat itu yang terbenak dalam pikiran gue adalah lari, gue harus lari. Tapi gue nggak mungkin lari dalam kondisi kaki sakit nggak mungkin kaki gitu gue kan. cedera, sakit Tidak nggak mungkin. memungkinkan. Gue cuman bilang ke abang-abangan gue, bang, ini lanjut jalan. Terus ternyata abang-abangan gue itu ngeh juga. Lanjut aja, nggak usah ditanya lagi. Dia bilang, pandangan lurus ke depan dan nggak usah nengok lagi kanan kiri. Dia ngomong gitu kan. Oh, jadi ternyata abang-abangan lu juga ngeliat. Ya. Oke. Lanjut. Nah, udah gitu, kita akhirnya memutuskan untuk turun. Tapi emang langkahnya agak cepet ya. Agak cepet. Bayang Mas Parno ya kan? Banget bang, bukan main. Itu perasaan pantat mau ke depan jalan duluan itu. Bukan main bang. Terus pasti gitu ya. Sampailah kita tenda bang. Balik lagi tuh di Kalimat, ya kan?
sampai balik Kalimati, ngos-ngosan bang. Kira yang pertama gue ambil adalah air minum dong yang jelas ya kan, gue minum. Udah selesai gue minum, gue istirahat. Terus abang-abangan gue bilang, "No, coba lu masakin aja air hangat buat ngangetin badan, lu bikin teh gitu kan." Oke lah bang, ceritanya gue keluarin nih ya kan alat masak ya kan, gue pasang kompornya, gue nyalin kompornya ya kan, gue masak air. Nunggu dong, gue masak air ya kan, ambil gelas, ambil teh ya kan, udah masukin gula udah. Terus sambil nunggu, ini pandangan gue, soalnya gini bang posisinya, ini tenda gue, pintu tendanya itu los ke depan gitu. Oke. Ya kan, ke depan itu tuh kayak pohon-pohon gitu doang bang, dan itu kan posisinya gelap gitu kan, posisinya gelap gitu kan. Dan mata kita kan ya, kalau walaupun lagi fokus kan, Iya, ini kan mata kan ada ya, ekor mata kan kemana-mana itu dong. jalan, iya. Ya bahkan ke depan pun gue juga bisa lihat ya kan bang. Lagi posisi gue nunggu air itu mendidih panas ya kan. Tiba-tiba berdiri bang depan gue. Apaan? Cewek, inget banget gue, dia pakai kain kebaya gitu bang, kebaya, roknya rok kebaya, ya. Terus bajunya kayak baju bobok jamu gitu kan sih? Kayak kebaya gitu. Baju ini kain, tradisional gitu iya ya. kain batik, kain ini kan batik. Terus ininya tuh baju kebaya, gitu, warnanya merah. Dan lo tahu apa yang dilakuin depan gue? Dia nari depan gue. Dia nari depan gue dan gue, apaan nih? Gue cuma nenggak, tapi cuma gue nggak berani sampai ini ya, maksudnya sampai ngeliat muka gitu, gue nggak berani. Lu nyolong-nyolong gitu ya? Iya, gue nyolong-nyolong gitu ya. Di depan gue, di mana? Jam 3 lewat, jam 3 pagi lewat, ada mbak-mbak nari depan gue, mau ngapain juga kan gitu kan? Kalau di kota mungkin pengamen ya, kalau di kota mungkin pengamen. Mungkin, tapi kan ini gue lagi di gunung. di atas. Tapi lu nggak ngedenger kan biasanya konon katanya suka ada musik-musik gamelan dong, itu nggak ada? Enggak, Jadi gue cuman si gadis ini aja? iya, si perempuan ini aja nari depan gue. Saat itu gue cuman langsung tenang, gue matiin kompor, gue nggak jadi yang namanya bikin teh. Gue langsung masuk ke dalam tenda, bang gitu. Langsung gue tutup tendanya. Abang-abang lu tuh dalam? Iya, tapi kan posisinya waktu gue ngelihat mbak itu nari kan, itu kan pintu tendanya kan gue buka dong. Iya kan. Terus dengan speechless-nya dia, apaan sih gitu kan, langsung gue tutup gitu, bang gitu kan. Terus dia langsung, apaan sih gitu kan, lu ngeliat apaan? Ada cewek bang, ada cewek, gue bilang gitu. Cewek apaan? Cewek lagi nari, kata gue. Ah yang bener loh, gitu dia. Baru abang-abang gue bilang tuh, yang bener loh, kan dia ngomong gitu. Itu alat masak gue ditendang-tendangin bang di luar. Itu bunyi asli, pelentang. Lempar gitu ya? Iya loh. Kata gue, ampun bang. Gue bilang, gue baru pertama kali naik gunung kesannya kayak gitu loh. Terus abang lu tuh gimana? Iya, dia mau gimana juga. Lo baca apa aja deh yang lo bisa, lo baca. Akhirnya berdua pada baca-baca tuh ya? Gue baca dong apa yang gue bisa kan. Udah tuh, akhirnya nggak lama menjelang pagi tuh teman-teman gue turun jam 7:30 lah udah sampai di Kalimati lagi di tenda itu ya. Di tenda itu kejadian itu pun gue keep dan gue tidak menceritakan ke siapapun kecuali abang-abangan gue itu. Karena ya. Dia ada di situ saat itu. Ya itu karena dia yang nemenin. Cerita itu gue keep sampai gue turun lagi bang. Kan kita harus balik lagi kan ke Ranukumbolo, iya, karena kita ninggal tenda di situ satu ya kan. Kita balik lagi ke Ranukumbolo itu bang, kita sampai Ranukumbolo itu hampir maghrib bang, hampir maghrib.
Gue nggak ngerti ya kenapa jam-jam begitu yang gue lewatin gitu loh. Jam-jam rawan. Jam-jam rawan, dan gue juga nggak tahu kenapa di jam-jam segitu tuh kayak yang gue selalu diliatin gitu loh. Gitu. Ya Allah alam lah ya, mungkin memang udah lagi gue waktunya ngeliat aja gitu kan. Nah, Terus? hampir sampai kalau tadi kan kita pergi kan dari Ranukumbolo kan kita melewatin tanjakan cinta kan, ya kan? Danau Cinta tuh. Iya, tanjakan cinta kan. Nah berarti kan kita nurunin tanjakan cinta itu kan kalau balik kan ke Iyalah, Ranukumbolo pasti. kan. Sebelum nurunin tanjakan cinta itu gua ngelewatin, nggak tahu. Maghrib nih bang jalannya nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah ajan tuh, udah ajan. Tapi kita terusin jalan. Gue inget bang, posisinya temen gue 2 depan nih cewek, berdua jalan depan. Gue di belakang. Oke. Jadi 3 kan, 2 depan, gue 1 belakang nih ya kan. Terus, nah temen-temen gue yang lain di belakang. Oke. Gitu, temen-temen gue yang lain di belakang dong. Gue jalan begitu terus bang, udah pingin 2 depan, 1 belakang ya. Gue di belakang 2 orang ini, set gue. Yang awal gue lihat mereka berdua bang, dan gak bawa carrier, sama kayak gue gak bawa carrier. Set jalan set. 3 detik kemudian, set, mereka jadi bertiga. Nambah 1. Mereka jadi bertiga, tapi yang anehnya satunya itu bawa carrier, tapi cowok. Tapi bukan temen gue, Bukan rombongan lu. bukan rombongan gue juga ya, bukan rombongan gue juga. Tapi gue di situ berpikir mungkin rombongan orang tadi nyusul, bisa kan? Ya dong, gue tetap berpositif thinking saat itu. Ini yang si cowok ini ya dampingin temen gue terus nih. Jadi mereka di depan jalan bertiga nih, ya kan? Udah jalan bertiga, setika nggak lama 2 menit hilang bang. Gue nggak tahu kan, ibarat kata Jadi kan di depan lu ya, mereka iya, di depan kan di posisi depan kan? gue kasat mata dong. Iya, Gua ngeliat jelas mereka gitu loh. jam bertiga. Set. Terus tiba-tiba ini hilang. Set. Kalau dia duluan pun gue ngeliat, ya kan? Kalau duluan pun gue ngeliat. Ini enggak. Tiba-tiba aja langsung sing gitu kayak di film-film. Iya, kedip mata loh. Jadi berdua lagi temen gue. Pertanyaan gue di kemana? Oke. Itu tetap gue keep bang. Gue nggak bakal cerita apapun karena gue inget kan tadi kan. Ada pesan. Ada pesan dari temen gue waktu di Ranupani tadi kan. Jangan cerita apapun yang lo lihat dan Sampai lo di alamin bawah sampai nanti. di bawah nanti. Itu gue keep. Sampailah kita di Ranukumbolo. Ketika di Ranukumbolo ternyata temen gue juga posisi badannya udah nggak mungkin ya, udah nggak fit lah gitu. Jadi kita memutuskan untuk tidak berlama-lama lagi gitu. Jadi itu sekitar kita sampai itu malam jam ya 6:30 lah, sampai bawah situ, sampai Ranukumbolo. Jadi kita bermalam sehari, besoknya kita packing lagi, kita turun gitu. Sampailah kita turun. Terus pas inget banget gue, pas banget kita pulang ya di stasiun Kota Baru itu. Gue baru ceritain semuanya ke temen-temen gue, semua gue buka-bukain dan gue tanya-tanyain. Dan memang yang ngeliat itu satu makhluk itu yang pendaki tadi ya bang ya, yang pendaki tadi, yang pendaki keril merah itu cuman abang-abangan gue doang yang nganter gue turun. Itu dia juga ngeliat, karena yang lain kan masih di atas kan, dia masih muncak gitu kan. Nah itu dia ngeliat satu, tapi yang penari dia nggak ngeliat. Dan terus yang pendaki tambahan itu, gue tanyain sama 2 orang temen gue yang cewek, mereka nggak ngeliat, mereka nggak dan ngerasa, tidak merasakan apa. dan mereka cuma bilang orang gue jalan cuma berdua, nggak ada siapa-siapa. Mereka ngobrol nggak sih pas lagi jalan berdua itu? Ngobrol. Otomatis kalau ngobrol begini dong, kayak kita. Iya, ini kan kayak gini kayak kan. Jalan, kan gitu. Tapi kan mereka kan nggak selalu ngobrol begini, masa? Iya, nggak, maksud gue tapi tetap kan? dong kalau ngobrol pasti ada nengok-nengok, Ya, seharusnya ngeliat ya dong. Nah, itu. Mereka bilang sama gue, emang enggak ngeliat.
Dan yang di Ranupane itu ternyata kata temen gua yang penunggunya situ. Yang carrier merah itu. Ranupane yang penari. Ranupane yang orang sekelebatan Bayangkan Oh, sekelebatan. sebentar. Terus dia emang gue ngomong, gue pipis, kejadiannya gue abis buang air kecil gitu kan. Gue abis buang air kecil, terus gue mau balik lagi tidur, terus tiba-tiba sekelebatan orang lewat samping tenda, gue bilang gitu. Temen gue nanya, lu pipis arahnya kemana? Lu buang air kecil arahnya kemana? Gue bilang sembarang, gue bilang. Ya nggak bisa, dia bilang. Untung cuman kelebatan doang ya. Nah, itu bang, emang kalau misalnya kita mau gimana gitu kan, kayak buang air besar, Penting, buang iya, air ngopuk, kecil gitu gitu kan, mau ngelakuin sesuatu pun emang itu semua ada aturan ya ternyata bang. Gitu. Karena kan gini, kalau di alam liar itu ya, kalau kita mau buang air atau apa, kita harus misi-misi. Iya sih, Lalu benar tidak melakukan juga. itu kayaknya. Benar juga, tapi bang, ini sih sumpah ya, namanya di balik itu semua perjalanan gue naik gunung itu asik banget. Gitu. Nggak kapok Naik gunung berarti itu ya? enggak kayak gitu-gitu enggak. Itu cuma bonus lah gue anggap kayak gitu kan. Cuman iya kayak yang gue oh gini ya gitu, ternyata naik gunung ya ada cerita-cerita tersendirinya gitu. Ada keseruannya ya. Ya, itulah maksud gue gitu loh, Bang. Oke, untuk para pecinta cerita horor, tadi cerita horor dari Nola. Next bakalan ada cerita-cerita lagi. Pasti bang, pasti gue akan share lagi nih pengalaman gue naik gunung. Karena kan ini kan waktu cerita gue pemula banget nih naik gunung ya kan. Nextnya insya Allah gue bakal share lagi ke kalian gitu. Nanti selain dari cerita gunung, gue juga ada cerita yang gue alamin atau dari teman-teman gue pribadi. Cuman kalau gue lebih ke urban legend yang ada di sekitar kampus, di perkantoran itu sih. Nanti kita akan sharing-sharing. Kayaknya itu juga seru tuh kayaknya. Asli. Penasaran banget nih, gue pengen denger nih kalau dari lo nih kayak gimana bang. Tunggu aja next episode. Oke deh kalau gitu. Untuk semuanya, selamat malam, selamat tidur. Awas, ada yang menemani tidur tidur lo. Ya elah.